Banyak yang tanya, katanya ikan mas kokinya nggak besar-besar. Kira-kira apa ya penyebabnya? Mending kita bahas yuk. Kenal lebih dalam ikan mas kokimu di sini. Kita tambah wawasan yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys? Kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya guys. Nah, pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang masalah ikan mas koki yang nggak besar-besar nih guys. Kira-kira apa sih penyebabnya? Karena udah banyak banget nih yang tanyain ke gue tentang perihal tersebut. Daripada gue jawabin satu persatu, mending kita bahas di video ini yuk. Oke, untuk faktor yang pertama yaitu adalah gen. Nah, ikan mas koki kalian pasti memiliki gen ya guys. Gennya dari indukannya seperti apa dan besarnya seperti apa, itu paling berpengaruh sama bagaimana caranya bisa besar atau tidak ikan kalian. Nah, makanya untuk gen ini tidak bisa dianggap remeh ya guys. Karena untuk gen tersebut, mungkin kalian bisa lihat sendiri, ikan gue pun juga dikasih makannya sama aja ya guys. Ya bisa 3-4 kali dalam sehari. Tetapi besarnya beda-beda guys. Walaupun dalam pertama kali pembelian gak jauh beda. Ya paling ukurannya sekitar 8, 7, 9 paling besar. Sekarang udah mencapai ada yang 15, ada yang 14, ada yang 16. Dan bahkan masih ada juga yang masih 11 cm, 10 cm. Nggak masalah guys. Intinya gennya dari mana, itulah hal yang paling berpengaruh. Lalu faktor apa lagi ya? Ayo kita lanjut. Oke, untuk faktor yang kedua. Nah, untuk faktor yang kedua ini adalah faktor yang cukup berpengaruh juga dalam perihal grooming ya guys. Nah, kalau grooming ini memang membutuhkan tempat yang cukup luas untuk ikan-ikan kalian guys. Tempat yang seperti apa bang kira-kira yang ideal untuk ikan mas koki kita di rumah? Tergantung gimana kalian. Kalian mau sistem grooming yang untuk bisnis mungkin bisa lebih cepat besar, atau hanya sekedar memelihara aja bang, yang penting gede gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti untuk yang pertama kita bahas untuk yang peliharaan. Kalau untuk peliharaan nggak perlu terlalu cepat besar guys. Karena kalau cepat besar tentunya akuarium atau tank kalian akan cepat penuh. Nah sekarang kalau yang buat bisnis, misal buat jualan. Nah kalau buat jualan baru nih kita harus memikirkan bagaimana caranya cepat besar kan guys. Kalau udah cepat besar kita jual dan kita dapat keuntungan. Tapi bang, gue juga kepengen di rumah tuh ikan cepat besar. Nah kalau kayak gitu, berarti kalian harus membuat tank yang kira-kira tuh besar ya guys. Tank yang cukup besar, cukup luas, sehingga tidak menghambat pertumbuhan dari ikan mas koki kalian. Nah sampai sini udah paham belum tentang masalah tank? Nah kalau udah tank kayak gini, kira-kira cukup diisinya berapa nih bang? Nah kalau untuk tank ukuran di belakang itu 120 kali 40 dan kali 40, bisa diisi sekitar 1 dan 2 ikan aja deh guys kalau buat grooming ya. Nah oke, kita lanjut ya guys. Dimana faktor yang ketiga, ternyata faktor ini cukup penting juga guys. Dimana kepadatan dari ikan mas koki yang ada di tank kalian itu sangat berpengaruh juga guys. Kalau terlalu penuh kayak gitu di belakang, nah itu biasa aja, nggak akan bisa buat grooming ya guys. Jadi tidak akan bisa besar-besar. Jadi intinya kalau gue merawat ikan ya merawat aja, nggak perlu yang digede-gedein banget. Karena ya gue senang lihat ikan mas koki yang kecil-kecil. Ini sih pribadi masing-masing ya, subjektif dalam memilih dan juga menilai ya. Kalau gue pribadi sih lebih senang ikan yang kayak gitu aja, standar-standar aja guys, nggak yang gede-gede banget. Tapi ya entahlah nanti, kalau nanti gue udah mulai tertarik dengan dunia grooming, dengan dunia yang untuk memperkembangbiakan yang cepat besar, mungkin akan beda lagi ya guys. Nah jadi kepadatan juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ikan mas koki kalian ya guys. Nah sekarang kita lanjut ke faktor yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke faktor yang keempat. Dimana faktor yang keempat ini juga cukup penting guys. Dimana faktor ini adalah
makanan. Nah, kalau makanan ikan mas koki tentunya kita harus hati-hati juga dalam memilih ya guys, agar ikan-ikan kita juga cepat besar tentunya nih. Nah, kira-kira makanan seperti apa bang? Jadi makanan yang ya mungkin dalam pemakaiannya misal sehari bisa dikebir sampai 10 kali atau 20 kali, bebas. Ikan-ikan kalian mau kalian kasih makan berapapun boleh ya guys. Intinya kalau sudah ada tanda-tanda swim leader, kalian harus mempuasakannya paling tidak 2 hari ya guys. Untuk makanannya sendiri kalian juga harus perhatikan nutrisinya, seperti mungkin yang ada lemaknya, ada proteinnya, dan juga yang lain-lainnya ya guys. Jangan kasih makan asal. Nah, kalau mau bagus ikannya, tentunya perhatikan makanannya juga ya. Oke, untuk faktor yang terakhirnya guys adalah kualitas air ya guys. Kualitas air ini mungkin dibilang penting juga penting, tetapi nggak yang terlalu penting sih menurut gua, karena ikan mas koki pada dasarnya bisa kok hidup di tempat yang kotor-kotoran, mungkin seperti danau, empang, atau kolam, bisa kok. Jadi nggak mesti harus bening kayak gini guys. Intinya mas koki itu mampu beradaptasi juga kok, nggak yang lemah-lemah banget. Nah, kalau untuk kualitas air ini memang cukup menunjang juga ya dalam pertumbuhan ikan mas koki. Jadi bisa kalian perhatikan juga ya guys. Nah, misalnya untuk water change. Nah, kalau water change ya kalian dalam musim hujan ini tentunya juga harus perhatikan. Jangan egois ya guys. Jangan males kalau ikannya mau cepat besar. Water change-nya juga lakukan ya. Ini udah mulai kotor nih guys, karena udah sekitar ya 1 minggu udah mulai kotor, karena makanannya juga cukup banyak yang gue kasih, karena biar mereka nggak sakit juga ya guys. Nah, gimana dengan tips yang tadi nih guys? Kira-kira mudah dipahami kan? Jadi buat kalian yang bertanya-tanya tentang ikan mas koki kenapa tidak besar-besar, tentunya sudah terjawab dari faktor-faktor tadi ya guys. Jadi kalian bisa meningkatkan kualitas dalam memelihara kalian di rumah nih. Nah, buat kalian yang baru datang, gue ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya guys. Buat menikmati video-video yang lain, kalian bisa kunjungi halaman channel kami Storyfish24. Kalian bisa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk menemukan kami suatu saat nanti untuk membahas tentang ikan mas koki ya guys. Dan tentunya untuk memudahkan kalian menambah ilmu seputar wawasan ikan mas koki, kalian bisa kunjungi playlist kami dalam channel ya guys. Tentunya dapat membantu rasa penasaran kalian nih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Storyfish.